Apa sih faktor-faktor produksi itu? Faktor-faktor produksi adalah input-input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi ini secara teori berasal dari penawaran masyarakat, sedangkan permintaannya dilakukan oleh perusahaan. Contohnya seperti pekerja, tanah, dan modal. Permintaan tenaga kerja. Dalam panel A, penawaran dan permintaan buah mangga menentukan harga mangga. Dalam panel B, permintaan dan penawaran pemetik buah mangga menentukan harga atau upah pemetik mangga. Pasar tenaga kerja berbeda dengan pasar lainnya karena pasar tenaga kerja merupakan permintaan turunan. Layanan tenaga kerja bukanlah produk akhir yang dinikmati konsumen, namun merupakan input produksi barang-barang lainnya. Bagaimana perusahaan kompetitif memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan membuat dua asumsi. Asumsi yang pertama, perusahaan memiliki sifat kompetitif, yakni perusahaan menentukan harga dan upah sesuai kondisi pasar. Perusahaan ini hanya menentukan banyaknya pekerja yang disewa dan produk yang dijual. Yang kedua, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan cara memantingkan pendapat total dikurangi dengan biaya total. Hubungan nilai produk marginal dan permintaan tenaga kerja. Untuk memaksimalkan laba, sebuah perusahaan akan merekrut tenaga kerja sampai titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan harga upah. Fungsi produksi dan produksi marginal. 1. Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat barang dalam produksi dan jumlah output dari produksi tersebut. 2. Produk marginal ialah kenaikan hasil dari produksi unit tenaga kerja tambahan. Penyebab kurva permintaan tenaga kerja bergeser. 1. Harga output. 2. Perubahan teknologi. 3. Penawaran faktor lainnya. Contohnya seperti harga masker saat COVID-19 dulu 5.000 jadi 10.000 bahkan lebih tinggi. Dari produksi tersebut mengalami peningkatan value. Dari peningkatan tersebut berdampak atas permintaan tenaga kerja. Penyebab kurva penawaran tenaga kerja bergeser. Yang pertama adalah perubahan selera. 2. Perubahan kesempatan alternatif. Yang ketiga adalah imigrasi. Misalnya, ribuan orang Palestina pulang pergi bekerja dari tepi barat dan jalur Gaza pada periode 1980-an yang dikuasai Israel untuk bekerja di Israel, terutama konstruksi dan pertanian. Namun, ada kekacauan politik di tahun 1988 yang membuat pemerintah Israel mengurangi penawaran pekerja. Berkurangnya jumlah pekerja Palestina di Israel, nilai produk marginal para pekerja yang masih di Israel jauh lebih tinggi. Faktor produksi lainnya, tanah dan modal. Keseimbangan dalam pasar tanah dan modal. Keseimbangan dari pasar modal bergantung pada nilai produk marginal sekarang dan nilai produk marginal yang diharapkan muncul di masa depan. Hubungan di antara faktor-faktor produksi. Produsen membutuhkan berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Akibatnya, produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, sehingga jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Untuk mencapai tujuan, perusahaan harus memberikan imbalan atau jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan berupa gaji dan tunjangan kesejahteraan. Salah satu tujuan dari perusahaan yaitu meningkatkan produktivitas, maka karyawan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Dengan kata lain, produktivitas dapat diukur dari hasil produksi dan prestasi tenaga kerja buruh untuk mendapatkan upah yang sepadan. Berdasarkan paparan tersebut, maka diadakan penelitian dengan judul Produktivitas Karyawan Berbasis Sistem Pengupahan dan Tingkat Upah pada PT Karamas, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Tambang 2018. Berikut daftar upah karyawan di PT Karamas Kaliori disajikan dalam tabel 1.1. Tabel 1.1 menunjukkan upah yang diterima karyawan belum semuanya mencapai upah minimum Kabupaten Rembang. Upah minimum di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 sebesar Rp1.408.000. Dalam sebulan, karyawan PT Karamas mendapatkan upah yang berbeda-beda berdasarkan tugas yang dikerjakan. Dalam ketentuan upah minimum, bagi pekerja tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa karyawan PT Karamas sebagian telah mendapatkan upah sesuai dengan standar UMK, upah minimum kabupaten. Bagian tersebut adalah open atau pengukuran garam, packing mesin dan muat atau kuli garam, sedangkan karyawan yang belum mendapatkan upah sesuai dengan standar UMK, yaitu bagian pencetakan garam, laden garam, packing atau pembungkusan garam, dan celap atau penggilingan garam. Meskipun terdapat karyawan yang mendapatkan upah di bawah UMK, mereka tetap bertahan dikarenakan mempunyai riwayat pendidikan yang rendah. Riwayat pendidikan rendah biasanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain.
dari pendidikan yang rendah tersebutlah menyebabkan masyarakat kurang berminat untuk bekerja di luar daerahnya. Seharusnya perusahaan membuka pelatihan pendidikan informal seperti kursus keterampilan dan serta pendidikan yang sejurus dengan bidang yang pekerjaannya yang telah ditekuni sekarang. Pertanyaan, bayangkan sebuah perusahaan mempekerjakan dua jenis pekerja, beberapa yang memiliki keterampilan komputer dan sebagainya tidak. Jika teknologi berkembang dengan cepat sehingga komputer menjadi lebih berguna bagi perusahaan, apa yang terjadi pada produk marginal dua jenis pekerja tersebut? Jawabannya adalah efek pada produk marginal dalam keseimbangan upah. Pekerja dengan keterampilan komputer tinggi, mereka lebih efisien menggunakan teknologi komputer dan dapat menyebabkan kenaikan upah. Kurva akan bergeser ke kanan. Pekerja tanpa keterampilan komputer, produk marginal mereka akan menurun dan menyebabkan penurunan upah. Kurva bergeser ke kiri. 2. Henry Ford pernah berkata, bukan majikan yang membayar upah majikan, hanyalah menyalurkan saja. Produklah yang membayar upah. Jawabannya adalah pandangan ini berarti yang sebenarnya membayar upah pekerja bukanlah majikan, namun hasil produksi dari produksi yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Dalam konteks ini, produktivitas, efisiensi, dan hasil kerja yang bernilai tinggi akan menciptakan pendapatan yang memungkinkan pembayaran upah kepada pekerja. Sama halnya jika tidak ada hasil produksi maka tidak akan ada upah.